wabarakatuh. Soda oleh Neo Kalasa. Setelah rancangan aksi perubahan disetujui dan diimplementasikan di lingkungan tempat kerja, maka sampailah kami sebagai project leader pada tahapan mempresentasikan laporan aksi perubahan dengan judul optimalisasi pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui aplikasi Hoholog di Dinas PUPR Kabupaten Rotendao. Hoholog adalah bahasa Rote yang dalam bahasa Indonesia berarti mengawasi, adalah aplikasi sistem pelaporan terhadap kegiatan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi yang dikembangkan oleh tim kerja Dinas PUPR dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Rotendao. Berdasarkan milestone jangka pendek, maka tahapan-tahapan yang dilakukan oleh project leader pada masa perencanaan meliputi pembentukan tim kerja, melakukan koordinasi dengan Dinas KISP dan bagian hukum, melakukan rapat tim kerja, melakukan pengembangan aplikasi, simulasi, uji coba dan pelatihan teknis yang di dalamnya termasuk pembuatan SOP dan pedoman pemakaian aplikasi, evaluasi dan perbaikan aplikasi, dan yang terakhir adalah launching aplikasi Hoholog. Setelah melakukan pembelajaran klasikal dan mempresentasikan rencana aksi perubahan, selanjutnya project leader kembali ke Dinas PUPR untuk mengimplementasikan aksi perubahan. Yang pertama dilakukan adalah lapor diri ke pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR dan segera membentuk tim kerja aksi perubahan. Selanjutnya bertemu dengan Kepala Dinas KISP dan tim pengembang dalam rangka kerjasama pengembangan aplikasi Hoholog lewat pemberian nama domain dan server. Setelah tim kerja aksi perubahan siap, selanjutnya aplikasi Hoholog mulai dikembangkan dengan membuat desain antarmuka dan berencana integrasi dengan aplikasi Rote Smart Service. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, hal-hal yang dilakukan yaitu pengembangan aplikasi dengan mencoba satu paket data dengan melibatkan kontraktor dan konsultan. Di sini koordinasi terus dilakukan karena menuntut perbaikan fitur-fitur yang belum bekerja. Tahap selanjutnya adalah dilakukan uji coba aplikasi sekaligus simulasi melibatkan tim kerja, kontraktor, dan konsultan yang dilaksanakan di kantor Bapelita. Hasil uji coba adalah masih perlunya perbaikan dan penyempurnaan beberapa fitur. Setelah perbaikan, kemudian aplikasi Hoholog dipresentasikan ke Bapak Bupati dan para asisten. Bapak Bupati memberikan apresiasi sekaligus catatan perbaikan. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah launching aplikasi Hoholog yang dilakukan oleh Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, para asisten, dan kepala perangkat daerah di
di ruang TBUPP pada tanggal 10 Juli 2025. Aplikasi Hoholog membuat proses pemantauan lapangan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Dan setiap proses pekerjaan terekam secara real time sehingga menimbulkan potensi penyimpangan atau manipulasi data. Berikut ini adalah tampilan muka aplikasi Hoholog. Proses login dimulai di sini. Setelah kami menginput detail data proyek, selanjutnya proses pelaporan aktivitas pekerjaan di lapangan sudah dapat dimulai. Kontraktor mulai login aplikasi Hoholog menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah tampilan saat kontraktor telah login ke aplikasi Hoholog. Selanjutnya, kontraktor masuk ke bagian improve progress di bagian kanan. Pilihan pekerjaan yang akan diinput disesuaikan dengan item pekerjaan apa yang sedang dilaksanakan saat itu. Bila muncul tampilan seperti ini, maka sudah benar kontraktor berada di lokasi pekerjaan. Apabila tidak berada di lokasi pekerjaan, maka akan ada pemberitahuan dan aktivitas pelaporan tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya, pilih tab lanjutkan input. Setelah itu akan muncul tampilan kotak dialog seperti yang nampak di samping, dan kontraktor dapat mulai menginput volume realisasi pekerjaan yang dikerjakan hari ini. Selain volume, yang dapat dilaporkan adalah jumlah personel, bahan, dan peralatan yang digunakan. Juga ada kolom catatan mengenai cuaca dan kenalan yang terjadi di lapangan. Pada bagian bawah dilampirkan dengan foto dokumentasi dosen. Selanjutnya klik simpan untuk menyimpan laporan yang telah dibuat. Untuk proses verifikasi, maka konsultan supervisi harus login ke aplikasi. Caranya sama dengan cara login kontraktor. Selanjutnya akan muncul tampilan kotak dialog seperti yang nampak di samping, dan konsultan dapat mulai menginput volume realisasi pekerjaan yang dikerjakan hari ini. Ini adalah tampilan kepatuhan pelaporan dari kontraktor dan konsultan supervisi. Dan ini adalah tampilan realisasi jadwal pelaksanaan. Ini adalah tampilan rekapitulasi progres pekerjaan dari masing-masing partai. Dan yang terakhir adalah tampilan keseluruhan dari dashboard aplikasi Hoholog setelah diinput. Saya Denny Ulina, pejabat fungsional, pengelola sumber daya air dan irigasi pada bidang SDA dan irigasi Dinas PUPR Kabupaten Kendal, dan dalam tim kerja berperan sebagai admin. Dengan ini menyatakan mendukung penuh dalam penerapan aplikasi Hoholog dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Kami berharap dengan digunakannya aplikasi ini, data perkembangan proyek dapat terpantau setiap hari lewat aplikasi. Kontraktor dan konsultan pengawas dengan sendirinya akan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaporkan pekerjaan di lapangan. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Benyamin Dovi, Direktur CV Astro, selaku kontraktor yang biasa bekerja di bidang konstruksi di Kabupaten Kendal.
Setelah kami mengikuti kegiatan sosialisasi dan juga uji coba penggunaan aplikasi Holog dari Dinas PUPR Kabupaten Rotendao, dengan ini kami sebagai kontraktor menyatakan mendukung penuh penerapan aplikasi Holog untuk menciptakan sistem pengawasan yang jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab demi menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Kami merasa dengan adanya aplikasi Holog ini, kami juga terbantu sebagai kontraktor untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaporkan perkembangan kegiatan setiap hari. Terima kasih. Saya Franky Pani, Kepala Perwakilan Rotendao dari CV Indo Design Konsultan. Setelah kami mengikuti kegiatan sosialisasi dari uji coba penggunaan aplikasi Holog dari Dinas PUPR Kabupaten Rotendao, dengan ini kami sebagai konsultan pengawas menyatakan mendukung penuh penerapan aplikasi Holog ini untuk menciptakan sistem pengawasan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Dengan adanya aplikasi Holog ini juga, sebagai konsultan pengawas, kami menjadi lebih disiplin dalam memverifikasi laporan dari kontraktor. Terima kasih. Saya Ferdinandun ST, PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rotendao, menyatakan mendukung penerapan aplikasi Holog yang digagas oleh peserta PKA Pak Sony Saban ST untuk dapat diaplikasikan di Dinas PUPR Kabupaten Rotendao dan harapan ke depan dapat direplikasi untuk digunakan pada OPD lain. Sekian dan Saya Diana Bulu selaku Kepala Badan Bandar Kabupaten Rotendao menyatakan menyambut baik dan mendukung penuh terhadap 5 proyek perubahan, yaitu yang pertama ESA Office, MyFile, Holog, Aset Malole, dan Soisala sebagai bentuk nyata dari transformasi birokrasi di Kabupaten Rotendao. Berikut inovasi-inovasi ini, 5 inovasi ini akan kami dorong nantinya masuk di dalam dokumen perencanaan, yaitu RPJMD yang sedang kami kerjakan, RPJMD tahun 2019-2025 sampai dengan 2030 sebagai strategi peningkatan indeks inovasi daerah. Baik, selamat siang. Saya Anton Banepa, Sarjana Ekonomi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap 5 inovasi digital dilakukan, didesain oleh teman-teman PKA Angkatan ke-16, yakni aplikasi Soisala, Aset Malole, ESA Office, Holog, dan aplikasi MyFile. Aplikasi ini sebagai langkah maju dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan efisien, diharapkan menjadi pengungkit capaian indeks inovasi daerah dan bukti bahwa inovasi sudah menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Rotendao. Saya kira ini langkah maju yang sudah dimulai oleh teman-teman PKA Angkatan ke-16. Harapan kami bahwa aplikasi ini dapat diterapkan sebagaimana yang sudah dirancang dan didesain oleh teman-teman. Terima kasih. Saya Apremo Widodanositetan selaku Wakil Bupati Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap 5 inovasi digital hasil aksi perubahan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 16 yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Kelima inovasi tersebut salah satu
adalah aplikasi Haholok oleh Bapak Sony Saban sebagai inovasi untuk memantau progres pelaksanaan proyek infrastruktur secara real time dan transparan. 5 inovasi ini saya pandang sangat strategis karena menjawab semua kebutuhan daerah di Kabupaten Rotendao dan juga relevan dengan visi dan misi kami kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan 9 agenda perubahan atau Bulesio Kabupaten Rotendao. Pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk mendorong regulasi, anggaran, dan keberlanjutan untuk pemanfaatan inovasi ini di dalam sistem pemerintahan. Sukses untuk kelima peserta PKA. Tuhan Yesus senantiasa berkati. Pernyataan launching inovasi digital peserta PKA Angkatan 16 Kabupaten Rotendao. Dengan penuh rasa syukur dan bangga pada hari ini 10 hari Kamis 10 Juli, saya Paulus Henuk, Bupati Rotendao, secara resmi meluncurkan 5 inovasi digital hasil aksi perubahan beserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 16 dari Kabupaten Rotendao. Kelima inovasi ini merupakan bukti nyata bahwa ASN kita mampu menjadi motor penggerak perubahan yang strategis dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun inovasi yang kita luncurkan pada hari ini adalah 1. ESA Office, yaitu integrasi layanan administrasi perkantoran. 2. MyValley untuk manajemen data stunting secara terintegrasi. 3. Haholok untuk pemantauan progres proyek infrastruktur daerah secara transparan. 4. E-Asset Malole untuk pengelolaan aset daerah berbasis digital. 5. Soisalak untuk pengawasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Kelima inovasi ini telah masuk dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Rotendao tahun 2025-2030 karena dinilai selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta mendukung langsung 9 agenda perubahan Bulesio. Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan inovasi ini dalam unit kerja masing-masing. Hari ini bukan sekedar launching aplikasi, tetapi awal dari transformasi birokrasi berbasis inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat kepada para inovator, teruslah menjadi ASN, menjadi contoh yang bergerak dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Rotendao. Sore, pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao, saya Paulus Henuk, Bupati Rotendao, dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKSDM Provinsi dan BKSDM Kabupaten Rotendao, terutama kepada BKSDM Provinsi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah memberikan bimbingan dan arahan buat tim kami dari Kabupaten Rotendao, ada 5 orang, dan atas bimbingan dan arahan yang luar biasa dari BKSDM Provinsi, sehingga tim ini bisa menghasilkan tim aplikasi yang mendukung visi misi kami sebagai Bupati di Rotendao, yaitu aplikasi Soisalak dari Pak Refli, kemudian aplikasi Haholok dari Pak Sony, aplikasi E-Asset Malole dari Bu Ita, kemudian aplikasi MyValley dari Sherwin, dan aplikasi E-Office dari Pak Adi. Ini sekali lagi luar biasa. Kami harapkan kerjasama yang baik dan dukungan yang luar biasa dari BKSDM Provinsi akan terus berlangsung bagi kami pemerintah Kabupaten Rotendao, sehingga rencana pengembangan SDM kami di Kabupaten Rotendao terus kami kerjakan, dan tentu saja harapan-harapan kami untuk tahun-tahun akan datang bisa lebih banyak lagi SDM yang kami kirimkan untuk mengikuti PKA pada
PKSDM Provinsi, dan ada harapan lainnya kalau bisa tahun depan lebih banyak lagi dengan kita merubah pola, apakah bisa melakukan melalui Zoom atau secara online, sehingga lebih banyak SDM kami yang kami bisa kirimkan mengikuti PKA ini tanpa harus meninggalkan tugas tanggung jawab mereka di Kabupaten Rotendao. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ina, Kepala PKSDM Provinsi, dan seluruh jajarannya, mentor-mentor dan suara yang ada di PKSDM Provinsi. Sekali lagi terima kasih. Kami doakan Bapak Ibu supaya sukses selalu dalam tugas dan pekerjaannya. Salam, Tuhan memberkati.